Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya, kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Penyakit ini terjadi ketika pasokan darah yang kaya akan oksigen menuju otot jantung terhambat oleh plak pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Pada dinding pembuluh arteri dapat terjadi kondisi arteriokolosis, yaitu penumpukan kolesterol dan substansi lainnya, seperti kalsium dan fibrin, yang membentuk sumbatan atau plak di pembuluh darah arteri. Plak dapat terbentuk di dinding arteri bahkan sejak seseorang masih muda. Namun, semakin bertambahnya usia, maka resiko pembentukan plak akan semakin tinggi. Jika tidak diobati, lama-kelamaan plak ini dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah arteri dan mengganggu kelancaran aliran darah. Makin besar plak, maka makin sempit pembuluh arteri jantung, sehingga suplai darah yang kaya oksigen ke jantung akan makin sedikit. Plak juga dapat lepas dan kemudian menyumbat sebagian besar hingga seluruh aliran darah pada pembuluh arteri. Bila hambatan aliran darah ini terjadi pada arteri koroner, maka dapat terjadi serangan jantung. Gejala penyakit jantung koroner. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri, atau sering dianggap mah. Nyeri ini ringan sampai dengan berat. Nyeri dada ini disebut dengan angina, yang dapat bertahan selama beberapa menit. Jika plak belum menyumbat arteri koronaria secara total, maka angina akan mereda dengan sendirinya. Jika angina bertahan terus-menerus, maka segera bawalah diri Anda ke dokter. Selanjutnya akan merasa keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Dan kemudian irama denyut jantung yang tidak stabil. Bahkan bisa menyebabkan henti jantung, yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Penyebab penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner ada banyak. Meski begitu, penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol, dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri, sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, plak akan lebih mudah menempel pada arteri dan lambat laun menebal. Penyempitan pembuluh kemudian akan menghambat aliran darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Jika plak ini pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Hal ini dapat menyebabkan angina semakin parah. Ketika bukuan darah cukup besar, maka arteri akan tertekan yang menyebabkan infark miokard atau kematian otot jantung. Faktor risiko penyakit jantung koroner. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner meliputi usia lanjut. Semakin tua, arteri akan semakin menyempit dan rapuh. Pria lebih memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Apabila ada anggota keluarga yang mengidap gangguan jantung, maka risiko penyakit jantung koroner meningkat. Merokok. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan arteri, sementara karbon monoksida menyebabkan kerusakan pembuluh. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan/atau kadar lemak darah yang tinggi. Memiliki trauma mental atau stres psikologis berat jangka waktu panjang. Diagnosis penyakit jantung koroner. Diagnosis penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan wawancara, pemeriksaan fisik, ataupun pemeriksaan laboratorium. Beberapa jenis pemeriksaan untuk penyakit ini meliputi elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada irama jantung. Selanjutnya, ekokardiogram.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan berefek pada fungsi jantung. Stres test. Jika seseorang memiliki faktor risiko, dokter akan menyarankan stres test. Pada pemeriksaan ini, ia akan diminta untuk berjalan atau bersepeda statis, sementara dokter akan mengukur aktivitas jantung dengan EKG. Pencegahan penyakit jantung koroner. Penyakit ini merupakan penyebab nomor 1 dari serangan jantung, di mana pada beberapa orang dapat menyebabkan kematian. Penyempitan pada pembuluh darah koroner membuat darah tidak dapat diantar menuju otot jantung dengan semestinya. Arteri yang sempit. Karena timbunan plak yang mengeras akan membuat suplai oksigen ke jantung terhambat. Akibatnya, jantung akan mengalami kontraksi mendadak yang memicu serangan jantung. Berikut beberapa tips yang berguna untuk mencegah penyakit jantung koroner. Pola makan sehat. Terapkan menu makanan yang kaya serat dan cukup nutrisi. Perhatikan pula cara pengolahannya. Sebaiknya hindari makanan yang diolah dengan cara digoreng di dalam banyak minyak. Sebaliknya, olah makanan dengan cara ditumis, direbus, ataupun dikukus. Jika harus mengolah makanan dengan cara menggoreng, sebaiknya gunakan minyak zaitun daripada minyak goreng, sebab minyak zaitun memiliki kandungan lemak yang rendah. Hindari makan makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi, misalnya seafood. Kandungan kolesterol tinggi di dalamnya dapat membahayakan jantung. Pilih produk makanan yang rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Konsumsi susu, keju, ataupun mentega yang rendah lemak. Selain lemak, hindari juga makanan yang mengandung gula yang tinggi, misalnya soft drink. Konsumsi karbohidrat secukupnya, karena secara alami, tubuh akan memproses karbohidrat menjadi gula dan lemak. Mengkonsumsi oat atau gandum dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Berhenti merokok. Siapapun tahu bahwa rokok berdampak negatif untuk kesehatan jantung. Nah, karena itu hentikan kebiasaan merokok segera agar jantung tetap sehat. Hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, otak memerintah tubuh untuk mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Tapi jika hormon ini diproduksi berlebihan, dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinefrin juga akan diproduksi oleh tubuh untuk mengatasi stres. Tapi, jika diproduksi berlebihan, dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat. Hipertensi. Tekanan darah tinggi juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung, sebab tekanan darah yang berlebih dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL memasuki arteri dan berakibat pada meningkatnya timbunan plak. Obesitas. Jaga pola makan agar tidak berlebihan, sehingga terhindar dari kegemukan. Seseorang dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena serangan jantung koroner. Nah, selain itu, obesitas atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi dan diabetes. Diabetes merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner, selain dapat meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, renang, ataupun bersepeda. Jenis olahraga tersebut dapat menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh kita. Konsumsi antioksidan. Radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan. Radikal bebas dalam tubuh dapat dihilangkan lewat konsumsi antioksidan, di mana antioksidan bekerja menangkap radikal bebas dalam tubuh dan membuangnya. Antioksidan bisa diperoleh dari berbagai macam sayuran dan buah. Pengobatan penyakit jantung koroner. Beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit jantung koroner meliputi obat-obatan penurun kolesterol, termasuk statin, niacin, dan fibrat. Obat-obatan ini membantu mengurangi kadar kolesterol darah,
sehingga mengurangi jumlah lemak yang menempel pada pembuluh. Aspirin, obat ini atau pengencer darah lainnya, membantu untuk melarutkan darah yang tersumbat dan mencegah risiko stroke atau infark miokard. Namun, dalam beberapa kasus, aspirin mungkin bukan pilihan yang baik. Beritahu dokter jika keluarga atau kerabat mengidam gangguan pembekuan darah. Beta blockers, obat ini menurunkan tekanan darah dan mencegah risiko infark miokard. Nitrogliserin dan inhibitor enzim yang mengubah. Angiotensin, obat ini dapat membantu mencegah risiko infark miokard. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.